Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Guru tertentu tahun 2025. Mohon izin perkenalkan diri saya. Nama saya Sriwardani. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 24011966652. Saat ini saya mengajar mata pelajaran matematika di SMAS Islam Sudirman II Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu, berikut adalah video uji kinerja saya yang telah saya laksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 Juli tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi. Masih lemes ya. Oke, sebelum pelajaran kita berdoa dulu ya. Oke, silakan ketua kelasnya siapa ya? Fadil. Oke, silakan dipimpin berdoa. Bismillah. Robi Wadi Rabbi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kalian sehat nggak? Sudah sarapan belum? Ya, ada yang belum sarapan? Siapa? Fendi udah sarapan, Fen? Oh, kamu ngantuk sekali, tidur jam berapa? Iya. Jam 10? Ya Allah. Sudah sarapan belum? Sudah. Kok lemes toh, Fen? Sakit nggak, Fen? Enggak. Oke, bisa pelajaran ya? Oke, bisa. Sebelumnya berdiri dulu semuanya, Bu. Cek kerapihannya. Yang bajunya masih kurang rapi ya, masih kurang rapi, bisa dirapikan. Oke, sambil dicek kanan kirinya apakah ada sampah. Kalau ada, diambil dulu, dibuang ya. Sudah rapi ya, semua ya? Oke, sebelum pelajaran ya, kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Desa sama menyatu menjadi satu, itulah Indonesia tanahku. Aku berjanji padamu menjunjung tanahku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajah bulan-bulan, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk lagi. Sambil Ibu absen dulu ya. Nanti yang saya panggil namanya angkat tangan.
Agung Santoso, Agung Supriyadi, Alfarizi Gibran, Badriah Hidayah, Fadil Nur Fauzi, hadir. Farhan Ahmad, hadir. Febriano Rizky, Fendi Mugiono, Ferdian Dias, hadir. Francisca Ayu, Kresna Damar, Melani, Muhammad Reza Zaki, Nafazatun Husnul, Raditya Nur Hairani, Raihan Eka Pradana, Sydney, Sri Kusmiati, Sri Mariati, Umi Hasuti, Valda Anissa. Oke, semuanya hadir ya, nggak ada yang izin hari ini. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya udah siap belajar ya? Ya, apa ada yang pusing-pusing nggak? Nggak ada. Semangat ya, kayak saya cek dulu deh semangatnya. Selamat pagi. Merdeka ya. Oke, sebelum belajar ya, ini ada motivasi. Ya, motivasi hari ini coba dibaca salah satu. Siapa yang mau baca? Farhan, coba Farhan. Kesalahan bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Oke. Kesalahan bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Maksudnya apa? Ya, apa maksudnya? Ada yang bisa menafsirkan? Oke, jadi kalau kalian salah, ya misalnya kalian belajar terus salah itu nggak apa-apa, bukan berarti gagal terus kalian putus asa ya. Tapi gagal sekali itu adalah kesempatan kalian untuk terus bertumbuh dan belajar. Yang namanya belajar itu kan berproses ya. Yang proses tuh nggak mungkin semuanya mulus, pasti ada fase-fase gagalnya ya. Jadi tetap semangat ya. Sebelum belajar kelas 11, nanti naik kelas 12 tinggal sebentar lagi. Jadi yang suka bolos, suka tidur di kelas ya, Fen. Ya, jangan diterus-terusin ya. Semangat, yang semangat belajarnya. Oke, kegiatan belajar hari ini yang pertama, orientasi masalah. Orientasi masalah itu nanti Bu Dani kasih kalian permasalahan yang harus diselesaikan dalam LKPD. Kemudian mengorganisasi siswa ke dalam kelompok, nanti kalian mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah Bu Dani buat. Ya, ada berapa kelompok kemarin? 4 ya, ada 4 kelompok. Kemudian diskusi LKPD. Nah, nanti kalian silakan berdiskusi. Setelah diskusi, hasil kalian dipresentasikan. Ya, jadi ada yang menyampaikan hasilnya, analisis dan evaluasi masalah nanti. Jadi dari presentasinya kalian kita evaluasi bersama. Kemudian penilaian hari ini adalah proses diskusinya kalian, presentasi, dan juga nanti ada post-test. Ya, post-testnya menggunakan quizzes. Ya, jadi pakai HP. Punya paketan semua ya? Punya. Setelah itu tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat memahami grafik fungsi dan menyatakan ke dalam notasi himpunan dari grafik fungsi yang diberikan. Jadi nanti kita belajarnya domain dan kodomain dalam fungsi. Kalau kemarin sudah belajar domain kodomain di SMP udah pernah ya? Ya. Nanti kita lanjutkan di kelas 11 ini. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan pengertian domain, kodomain, dan rank suatu fungsi dari masalah yang diberikan. Jadi tidak hanya diberikan grafik tok, terus mau baca, tapi ada permasalahannya di situ. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan nilai domain, kodomain, dan rank suatu fungsi dari masalah yang diberikan. Bedanya apa dari sama yang kedua? Kalau yang kedua itu menjelaskan pengertiannya dulu. Domain itu yang mana, kodomain yang mana, ya. Kalau yang ketiga, kalian bisa menentukan ya nilainya berapa ya, nilai domainnya itu berapa, kodomainnya berapa gitu. Ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya kita review dulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fungsi? Oh iya, silakan dibaca.
dengan satu anggota di himpunan output atau sering disebut kodomain. Oh iya, fungsi. Ya, betul ya. Jadi fungsi itu apa tadi? Coba dibaca ulang. Yang singkat aja. Fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan dengan satu anggota di himpunan output. Ya, jadi relasi yang ada hubungannya ya. Kalau fungsi itu semuanya relasi, tapi tidak semua relasi adalah fungsi. Jadi fungsi ada syaratnya. Yang kedua, syaratnya apa aja relasi bisa dikatakan sebagai fungsi? Oh ya, aku. Ya, artinya semua anggota yang ada di domain hanya punya berapa pasangan? Satu. Hanya boleh tepat satu ya. Ya, semua anggotanya harus punya pasangan. Kalau ada satu aja yang nggak punya pasangan, bisa dikatakan fungsi bukan? Bukan. Kalau ada salah satu anggotanya yang pasangannya lebih dari satu, selingkuh ya misalnya, fungsi atau bukan? Kalau jomblo fungsi bukan aku? Fungsi? Ayo, bukan. Bukan ya? Kalau jomblo fungsi bukan? Berarti kalian nggak boleh jomblo ya, padahal saya juga jomblo. Perbedaan antara relasi dan fungsi. Ya, coba. Satu berbanyak atau banyak satu. Sedangkan fungsi adalah relasi khusus di mana setiap elemen domain hanya memiliki satu pasangan. Ya, perbedaannya adalah relasi itu lebih luas ya. Kalau fungsi lebih sempit karena semua relasi belum tentu fungsi. Kalau semua fungsi sudah pasti relasi. Tahu ya bedanya ya? Oke, ada yang mau tanya? Sudah, kalau sudah paham tentang fungsi dan relasi, hari ini kita akan bahas tentang domain, kodomain, dan rank. Tadi kalian udah ngomong itu ada domain, ada kodomain. Nah, yang mana sih yang namanya domain, yang kodomain juga yang mana? Nah, kita akan bahas melalui analogi ini. Ya, dibaca dulu deh, Umi. Apakah kalian tahu ketika kamu mempersamakan bulan, restoran yang kamu pilih? Kalau kita restoran sebagai impor dan sebagai output, menurutmu satu, apa yang bisa disebut sebagai domain? Ya, coba dari masalah ini. Kalian pernah pesan lewat aplikasi online ya? Lewat GoFood atau Shopee Food? Pernah? Pernah. Oke. Aplikasi itu akan menampilkan daftar menu berdasarkan restoran yang kamu pilih. Ya, jadi kalau kalian baru mau milih restoran kan menunya belum muncul. Ya, menunya akan muncul ketika kamu udah pilih satu restoran. Kalau kita anggap restoran sebagai input dan menu sebagai output, maka yang disebut domain yang mana? Domain itu apa? Ya, domain adalah daerah asal. Maka yang disebut sebagai domain kira-kira yang mana? Restoran. Ya, inputnya. Jadi kalian bisa milih banyak restoran. Kemudian yang disebut sebagai kodomain, daerah hasil atau daerah kawan? Daerah kawan. Mana coba? Kalau tadi inputnya kan restoran, yang disebut sebagai kodomain, kalau udah milih restoran terus muncul apa? Menu. Maka kodomainnya adalah menu. Lah, sedangkan rank, ya rank itu adalah daerah hasil. Daerah hasilnya kira-kira apa? Makanan yang ya yang dipesan atau yang dipilih. Ya. Kira-kira kalau kamu pesan makanan itu cuma satu atau bisa lebih dari satu? Oke, bisa lebih dari satu ya. Nah, apa semua menu dari semua restoran muncul saat kamu memilih satu restoran aja? Tidak, kenapa? Kenapa? Iya. Jadi kalau kamu udah milih satu restoran, menunya milik restoran lain kan tidak mungkin muncul ya. Ya, jadi yang akan muncul di tampilan layar kalian hanya menunya oleh restoran yang dipilih. Paham ya? Oke. Oke, ini Bu Dani kasih permasalahan yang pertama.
Ini ada data kecepatan seorang pelari jarak pendek atau sprinter. Sprinter itu larinya yang kenceng itu ya. Fendi, kamu ngantuk ya? Hmm, ngantuk. Ayo fokus dulu. Kepalanya jangan nunduk, oke? Nah, ditampilkan grafik ini. Kemudian ada pertanyaannya, ada 3 pertanyaan ini. Nah, ini nanti akan kalian selesaikan di LKPD dengan kelompok kalian. Ya, permasalahan yang pertama. Bagaimana jika grafik tersebut dibuat ke dalam bentuk tabel? Jadi nanti dari grafik, nah gimana caranya kalian membentuk menjadi tabel? Nah, setelah dibuat tabel, bagaimana cara menyatakan waktu atau masukan ke dalam notasi himpunan? Yang mana waktu, yang mana kecepatan nanti kalian baca di grafiknya, gitu ya. Kemudian permasalahan yang kedua, ini agak panjang ya. Ada mesin potong tempe ya, buat keripik tempe. Udah pernah lihat belum? Siapa yang sudah pernah? Belum ada? Ya, ini gambarnya di apa ya? Diibaratkan ya, gambarannya adalah seperti itu. Jadi ada tempe itu kan ada yang panjang itu ya. Yang panjang itu dimasukkan ke mesin nanti akan terpotong sendiri menjadi keripik tempe itu kan tipis-tipis ya. Ada mesinnya buat motong jadi nggak pakai pisau manual motong sendiri. Nah, nanti ada alatnya. Nah, di sini disediakan permasalahannya. Ketika dimasukkan berapa potong, akan keluar berapa potong. Nah, pertanyaannya, nah, bagaimana cara membuat ke dalam bentuk tabel? Ya. Yang kedua, cara menuliskan ke dalam notasi himpunan, ya, yang disebut sebagai domain. Domainnya yang mana? Yang ketiga, kodomainnya yang mana? Ke dalam notasi himpunan. Yang keempat, keluarannya atau rank. Ya. Ini dari soal cerita, kalian nanti menganalisis sendiri. Permasalahan yang ketiga, ini grafik suhu terhadap ketinggian di atas permukaan laut. Ya, pertanyaannya ada 3, sama juga menentukan domain, kodomain, dan rank. Hanya saja permasalahannya berbeda tingkat, gitu ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, sekarang kita ke kelompoknya dulu. Sudah sama kelompoknya belum ini? Sudah, kelompok 1 di mana kelompok 1? Oke, kelompok 2? Oke, kelompok 3? Kelompok 4 sini ya. Kelompok 4 5 orang aja ya. Oke, kalau sudah kalian boleh berkumpul ya. Silakan berkumpul, jangan jauh-jauh begini. Boleh kursinya digeser boleh. Ya. Sambil Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, satu di sini, satu di sana aja nggak apa-apa. Ya, boleh. Bawa kursi satu lagi di sana. Biar nggak sempit di sini deh. Sana aja. Sana aja nggak apa-apa. Ini berapa? 5 orang. Kelompok 3 ya. Berapa ini? 6 orang. Ini kelompok 3. 5 orang aja, oke. Kok sempit sekali ya? Kenapa nggak di belakang? Iya, salah kan? Ya kamu aja, kamu ke sana, kamu berdua pindah sana. Ya kamu berarti madep sana, biar nggak sempit, oke? Cara mengerjakannya ya, silakan diselesaikan masalahnya yang diberikan di LKPD, kemudian manfaatkan referensi yang lain. Kalian boleh browsing, kalian cari sumber-sumber belajar yang lain di internet boleh, ya. Tetapi harus bertanggung jawab ya. Kalau udah browsing, kalian tulis, kalian nanti bisa menjelaskan, ya. Waktunya 10 menit aja, sampai 15 menit. Boleh didiskusikan dulu. Mana ini pakai HP-nya siapa yang mau mencari? Ya. Dikerjakannya di lembar kerja aja ya. Jadi di lembar LKPD-nya itu aja yang dikerjakan. Kemudian yang lain mencatat di buku catatannya masing-masing. Di sini aja. Ya. Jadi pahami dulu, nanti kalau ada yang belum bisa, ada yang mau tanya, tanya dulu.
Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Ya. Kenapa? Oh. Ya, nulis nama lagi ya. Ayo dikerjakan tabelnya. Ini dilengkapi ya, Dek ya. Dipakai itu dihitung manual atau kalkulator boleh. Sambil diskusi nanti siapa yang akan jadi moderator, siapa yang akan jadi pemateri yang menyampaikan hasil diskusinya kalian. Ayo dikerjakan. Itu tabelnya di apa? Satu aja. Atau dua juga boleh. Itu kan ada berapa pertanyaan? Tiga ya. Tiga orang jawab semua nggak apa-apa. Sudah bisa mengerjakan di lembar kerjanya aja, ditulisnya ya. Ini bisa? Ya, coba tabelnya gimana coba dikerjakan. Oke, satu potong tempe mengeluarkan berapa? Nah, oke, kalau satu potong mengeluarkan 6, kalau misalnya 10 potong mengeluarkan berapa dong? 60. Kalau 200? Ya, tuh dilengkapi. Ditulis tabelnya di sini. Ya. Berarti kalau ini inputnya 200,25, berarti keluarannya dikalikan berapa? Kalikan 6. Iya, betul. Yang lain coba sambil juga dicari. Pakai perhitungan manual boleh, pakai kalkulator boleh, biar cepat. Karena pakai koma-koma, tapi coba kamu sambil manual, Dik. Nanti sama enggak hasilmu? Bisa ya? Ini bisa? Ya. Dikali berapa itu yang pertama? Kali 6, oke. Iya. Sudah, yang kedua. Iya, ini kan setiap satu potong tempe mengeluarkan berapa? Mengeluarkan 6. Jadi kalau misal kamu memasukkan 10 potong, kira-kira yang keluar berapa? 60. Nah, misalkan memasukkan 10,5. Berarti dikalikan 6. Jadi 6 itu udah aturan jadi mesinnya. Setiap satu keluarannya 6. Satu potong keluarnya 6. Berarti gimana? 200,25 dikali? Oke. Gimana cara mengalikan? Berapa? 5 kali 6 berapa? Oke. Berarti nyimpan berapa? 3 nyimpan 5. Oke. 2 kali 6. Ayo nulisnya gimana? Oke. Nyimpannya? 1201, oke. Nanti selanjutnya sampai akhir juga sama ya. Nah, ini 601 berarti kan dia maksimalnya berapa? Ya, berarti kalau 601 bisa atau tidak? Ayo coba didiskusikan. Ya. Oh, itu nggak usah. Ini ibaratnya di koma-koma sampai dengan 600. Nah, kalau ini kan lebih kira-kira bagaimana nanti?
Maksimalnya berapa? Coba dilihat di soalnya. Maksimal masukkan tempe berapa? 600 potong. Ya, kalau lebih dari 600, kira-kira bagaimana mesinnya? rusak. Iya. Nah, berarti waktu di sini nanti akan bagaimana? Coba dijawab. Di tiga-tiganya ini ditulis di sini aja. Di belakangnya boleh. Yang lain nulis di buku catatan ya. Nanti biar kalau itu dikumpul, kalian masih punya salinannya. Kelompok 1 gimana? Sulitnya di mana? Masih dari bagian Pembagian yang mana? bagian Jawa. Yang membuat tabel coba. Waktu dalam apa ini? S itu apa? Sekon. Sekon. Sekon itu apa? Detik. Oke, dari 0 sampai 10. Yang termasuk ke dalam masukan. Mana yang masukannya yang mana? Ya, waktu. Oke, yang lain udah nulis? Iya. Oke, kamu jangan ngantuk terus, Fendi. Ini yang lain udah paham belum pertanyaannya? Ini yang nulis kan cuma 1 orang. Nanti diskusi loh ya. Siap, Bu. Siap. Oke. Jadi bawa ke tengah biar temennya juga bisa baca. Nomor 2 coba. Apa jawabannya? Termasuk waktu masukan atau seperti data awal data pada hari tersebut. Yang ini Bu, yang skor detik. Iya. Berapa? Semuanya? Semuanya termasuk ke dalam domain? Ya. Daerah asal. Ya, daerah asal. Nulisnya gimana coba? Kalian nulisnya gimana? Tulis Disuruh membuat ke dalam notasi himpunan. Notasi himpunan itu diawali oleh kurung apa? Kurung kurawal, betul. Iya, coba Dek contohin kurung kurawal. Ya, itu betul ya. Betul. Kalau dibuat ke notasi himpunan, kira-kira bagaimana? Kamu tulis dulu boleh. Iya, ini betul ini. Kayak gini. Mulainya dari berapa sampai ini X-nya mulai dari berapa sampai berapa. Elemen bilangan apa real. Oke, ya betul. Sudah ada yang mengalami kesulitan? Ya. Ini tuh bacanya gimana ya, Bu? Oh, itu namanya kurung kurawal. X sedemikian sehingga. Oke, ini kan X-nya ada di tengah. Nah, berarti dia X-nya itu di antara 200 sampai dengan 600. Oke. Ya, 200. Ini bacanya apa coba? Kurang dari kalau ada? Ya, kalau ada garisnya berarti bacanya sama. Kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 600. Ini apa bacanya? Elemen itu adalah anggota. Ya, elemen itu termasuk ke dalam anggota bilangan R. R itu bilangan real. Kamu paham nggak, Ferdi? Jangan mengantuk terus. Ditulis dulu di bukunya. Ya, Agung juga. Kamu paham belum, Agung? Pertanyaannya tentang apa, Agung? Tempe. 1 potong tempe kalau dimasukkan ke mesin keluar berapa, Agung? 6. Kalau keluarnya hanya setengah tempe, dihitung nggak? Dihitung? Ya, coba dibaca dulu.
Soalnya dibaca dulu. Udah selesai? Ya majunya semua. Nanti kemana nanti? Iya dong. Nanti kamu ya yang nyampein ya. Berani nggak? Nah, coba dibaca dulu. Takut? Ketawa? Ya nggak boleh ketawa toh. Udah sampai nomor 3? Soalnya berapa? 4? Udah selesai, Dek? Kurang berapa? Kurang 1. Ya. Suruh mencari materi. Nanti HP-nya Bu Dani Sita loh. Iya. Iya. Ya 5 menit lagi ya. Kurang banyak ya? Kamu kurang berapa? Kurang 1 nomor. Ini kurang berapa? Kurang 2 ya? 2 nomor. Ini di belakangnya nggak apa-apa kalau nggak cukup. Kurang berapa, Dek? Ya. Di himpunannya kan gitu loh. Ini kan XZ. Kalau itu kan skor sama masa. Ya, kira-kira kalau kayak gini X-nya yang mana? Yang waktu. Iya, Y-nya yang itu sama aja. X, Y itu hanya variabel. Kalian boleh ganti, ini pakai S, ini pakai M juga boleh. Yang penting kalian paham yang mana yang sebagai domain, mana sebagai kodomain. Domainnya yang mana tadi? Yang X. X itu yang mana, Dek? Ke kanan atau ke atas? X itu yang ke kanan apa ke atas? Ke kanan. Kalau Y yang kemana? Ke atas. Nulisnya boleh seperti ini, boleh. Pakai ini juga boleh, lebih bagus lagi. Pakai notasi himpunan yang menggunakan rentang. Ya. Jadi ada X sedemikian sehingga mulainya dari berapa, kurang dari sama dengan berapa. Ini udah sampai 3 ya? Nanti pas awal presentasinya ini gimana? Apa ditulis apa? Iya. Dilihatkan? Ya ditulis, no, dijelaskan. Di papan tulis. Iya. Yang penting kalian paham aja ya. Ini tentang data kecepatan loh ya, lari, sprinter. Waktu. Ya, kalau waktunya 10 sekon, kecepatannya berapa? Coba. Kalau waktunya 10 sekon, 10 detik, kecepatannya berapa? 9. 9. Ya ini deh. Iya, betul. Yang lain paham nggak itu? Fandi, ayo coba bayang. Kalau waktunya 3 detik, kecepatannya berapa, Fandi? 8. 3 detik itu 8. Ini tadi yang baca semua kan ya? Bisa toh baca ini? Pasangannya berapa? Pasangannya berapa? Yang paling cepat kalau waktunya berapa? Ayo, ini kan kecepatan, ini waktu. Yang paling cepat berarti semakin naik apa semakin di bawah? Semakin. Coba. Ini ya datanya. Ini kan waktu. Semakin ke kanan semakin lama apa semakin cepat? Semakin lama. Semakin lama apa semakin cepat? Semakin ke kanan semakin? Ya. Berarti naik kecepatannya juga sama dong ya. Ya. Semakin ke atas semakin lama.
Berarti itu menurut grafiknya itu yang paling cepat berapa waktunya? Waktu satu Ya, kecepatannya ya waktu apa nol sama 0 sama 0 ya berhenti dong. 0 sama 0 itu berhenti ya. Hmm. Ini kan cuma seorang. Jadi dia waktu mulai, kemudian mulai dari 1 sekon, 2 sekon, kecepatannya semakin naik. Tapi ini ada grafik yang menurun. Di detik yang keberapa mulai turun? 8, 9, 10. Ya. Sprinter tahu kan ya, lari yang cepat itu. Habis cepat, ini kan. Dari pertama cepat, terus semakin lambat. Semakin lambat, lama-lama berhenti. Dia kecepatan yang maksimal ada di detik yang keberapa. Nah, ini udah mulai turun ya, naik turun. Ada di sini ya. Dia detik kelima udah mencapai maksimal kecepatannya dia, ya 12 menit per sekon. Meter kok menit salah ya, maaf ya. meter per sekon. Ya, m/s. Ya, coba dianalisis kenapa kok dia semakin lama semakin lambat. Capek betul ya. Kayak Fendi ya, semakin lama semakin capek. Semakin lama semakin ngantuk ya, Ben. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah selesai? Siapa yang belum selesai? Iya. Kurang 1, oke. Bertanya-tanya. Hmm, Aku datang. Cinta nih. Aku bawa sudah selesai? Mana coba tadi yang mau ditanya? Kecilnya tulisannya. orang Berapa pertanyaan ini? Oke, 4 ya. Ya, 1, 2, 3. Notasi himpunan yang disebut sebagai rank. Ranknya mana rank? Oke. Ya. Ini kalian nanti bisa menjelaskan ya tabelnya itu bagaimana, ya analisisnya bagaimana. Sudah selesai ya ini berarti ya? Ya, kelompok 3 sudah? Sudah selesai? Ya sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Kurang 1. Kesulitannya di mana, Dek? Yang mana? 601. Ya, kira-kira berapa? Kenapa 0? Ayo. Kan ini mati. Iya. Iya, betul. Berarti 3 Itu nggak usah diisi ya, itu hanya rentang aja dari 500,75 bisa aja nanti di sini 500,95 sampai dengan 600 ya. Udah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai ya? Oke, kalau sudah kita presentasi ya. Pas presentasi kalian madepnya ke depan semua, jangan membelakangi temannya yang presentasi, oke? Mulai dari kelompok 1 ya. Oke, silakan maju kelompok 1. Maksimal 10 menit aja ya, biar semuanya kebagian presentasi. Oke. Yuk, dimulai, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,
kami yang akan dibacakan oleh aku. Oke. Jadi pertanyaan yang diberi kami satu batasan apakah benar? Ya, di gambar. Gimana menjelaskan? Iya, ditulis gak apa-apa. Ini kan permasalahan satu, coba. Ini sudah dihapus dulu, itu masih ada coretan. Tabelnya aja, jawabannya aja. Soalnya udah ada di slide. Nggak usah tinggi-tinggi. Oh, ya. Dari belakang kelihatan ya. Nggak usah di itu, nggak apa-apa deh. Iya. Yang penting urut ya. Iya. Oke. Jawaban nomor satu sudah jawaban nomor satu dan jawaban nomor dua katakan untuk masukkan data benar. Jawabannya adalah ulangan 01 Yang mana coba dijelaskan atau dituliskan? Iya, boleh silakan. Ini sudah ada yang dibuka itu. Oke, terus dilanjutkan aja dulu. dan yang ketiga adalah bantuan dan tulis Ya. Oke. Sudah dilanjut dulu. Masih ada penjelasan yang lain? Atau sudah cukup? kita sih sudah dilakukan oleh
Ayo, ada yang mau tanya? Oke, dari kelompok 3 silakan. Sambil dicatat pertanyaannya ya. Ya, grafik tersebut membentuk fungsi karena setiap waktu atau detik hanya memiliki satu nilai kecepatan. Tidak ada waktu yang memiliki dua kecepatan berada pada saat yang bersangkutan. Gimana? Apakah masih ada yang bertanya? Yang lain kelompok berapa nih? 2, kelompok 4? Cukup. Sekian dari kami dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan. Jadi dari kelompok 1 ini berbicara tentang data kecepatan seorang pelari jarak pendek atau sprinter, tahu ya, sprinter ya. Yang larinya cepat itu loh. Ya. Yang larinya cepat itu digambarkan ke grafik ini. Ini merupakan waktu, yang ke atas itu adalah kecepatan. Berawal dari 0. Kalau 0,0 berarti sudah mulai lari atau belum? Belum. Berarti dia semakin waktunya bertambah, dia kecepatannya bertambah, tetapi ada juga yang menurun. Dia semakin lama semakin menurun. Kira-kira kenapa itu? Kalau dia semakin lama kok semakin menurun? Kenapa? Apa Fendi tadi jawabannya, Fendi? Capek. Ya, karena pelari juga mungkin ada waktu ya stamina, waktu capeknya juga ada. Jadi semakin ke kanan dia juga ada fase melambatnya. Tadi yang bertanya adalah apakah grafik ini apa tadi? Apakah grafik ini merupakan fungsi ya? Fungsi atau bukan? Jawabannya yang betul. Apa kondisi? Ya, fungsi. Dilihat grafiknya. Ketika X-nya sama dengan 2, maka Y-nya adalah berapa? Itu di depan ada 2, berarti kecepatannya 4. Apakah ada pasangan yang lain? Pas dia ada di kecepatan 2, apakah punya kecepatan yang lain selain 4? Tidak. Jadi semua waktu hanya punya satu ya. Kecepatannya hanya satu, nggak bisa double. Maka itu namanya adalah fungsi. Oke, udah ada yang mau tanya terkait kelompok 1? Oke, tidak. Kalau tidak kita lanjutkan. Kelompok 2 dulu apa 3 dulu? Yo, 2. Atau 3 dulu deh, saya maunya 3. Ya. Atau 3 atau 2? Pilih, sweet, sweet. Sweet, 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 sweet. Ya, menang ya? Kan kamu kalah ya? Ya, berarti kelompok 3 dulu. Ayo yang lain perhatikan itu. Ya, sini coba handphonenya. Pinjam dulu handphonenya. Oke, lain kali jangan dipakai yang kalau nggak disuruh nggak usah dipakai. Oke. Yuk, silakan. Waalaikumsalam. Oke. Saya perhatikan dulu ya. Menurut aturan, mesin membuat listrik yang tidak ekonomis, tidak lulus quality control, dan mengeluarkan berikut gedung. Mesin berikut CW yang beroperasi memberatkan cuma 200 potong CW yang dihasilkan dan berhenti beroperasi
tempe adalah sebagai inti belinya, melengkapi tabel produksi dan distribusi. Oke, mau digambarkan atau mau dijelaskan aja ya? Oke, silakan. Dihapus dulu itu. Oke, sudah dilanjutkan. Penjelasannya bagaimana ini? Setiap satu orang mendapatkan dalam pemotongan menghasilkan hasil ini. Jadi, kalau yang dilakukan terus secara terus baru yang menghasilkan Oke. Selanjutnya bagaimana caranya? Dikali 6 semua. Itu ada, oke silakan dilanjutkan dulu deh. Domain. Ayo gimana? Mau dibaca atau mau ditulis? Kalau itu soalnya bagaimana cara menuliskan? Ayo bagaimana menyelesaikannya? Oke. Yang sudah dibuka aja, Le.
Sudah? Oke. Selanjutnya? Ya, bagaimana? Ayo, cepat. Dikasih keterangan itu tadi jawaban nomor berapa? Sudah? Oke, itu cara menuliskan yang nomor 3. Nomor 4? Oke, ring. Sudah siap? Sudah. Kita lanjutkan? Apakah fungsi jika satu faktor menghasilkan hasil maka yang mana itu merupakan buktinya. Jika dimasukkan nilai ini maka semakin ke kanan akan semakin naik terus membentuk. Sudah? Sudah? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, beri aplaus. Oke. Jadi dari kelompok berapa ini? 3 ya. Tadi belum diberikan penjelasan kenapa begini ya. Kenapa nulisnya begini. Ya. Tadi pertanyaannya tuliskan domain, kodomain, dan rank ke dalam notasi himpunan. Jadi cara pengerjaannya nih udah betul ya. Jadi setiap jumlahnya 200, maka keluarannya akan 1.200. Kemudian sampai yang terakhir adalah 601. Ketika 601 potong yang dimasukkan, di sini kelompok 3 menuliskan 3.606. Apakah kelompok yang lain jawabannya sama? Kelompok 2? Beda. Berbedanya di bagian yang mana? Oke, ada penjelasannya. Nanti silakan dipresentasikan perbedaannya ya. Kemudian cara menuliskan, ini adalah X sedemikian sehingga 1.200 ya. Kurang dari sama dengan X, kurang dari 600, elemen bilangan real. Nulis elemen ya Alfarizi. Di yang lain juga diperhatikan nulis elemen itu bukan huruf E. Ya, tidak boleh huruf E begini ya. Harus gimana nulisnya? Oke, sekali aja ya. Biar berbeda dengan huruf E. Kemudian yang pertama ini X sedemikian sehingga, yang kedua Y sedemikian sehingga, ini juga Y. Kenapa kok berbeda?
Nah, X ini tadi merupakan apa? Yang ini adalah X, ini adalah Y. Nah, kalau ini ditulis X, maka dia sebagai apa? Domain atau sebagai masukannya ya. Jadi yang dimasukkan tempenya. Kemudian ini adalah Y. Mulainya dari 1.200 sampai dengan 3.600. Kenapa Y? Karena adalah kodomain. Kodomain itu ada di bagian Y. Paham? Ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke, silakan kamu dulu dijelaskan mana tadi yang berbeda coba. Untuk jawaban yang 2, 3, 4 apakah sama? Penulisannya sama? Penulisannya sama tapi ada penjelasan. Oke, karena tadi berbeda ya hasilnya ya. Oke, silakan dijelaskan perbedaannya. Sebelumnya perkenalkan saya menurut aturan membuat dan mengeluarkan Oke, ini tunggu sebentar ya, saya potong dulu. Mohon maaf, ini kan tadi permasalahannya sama ya dengan kelompok 3. Maka yang dibahas perbedaannya aja ya. Oke, yang lainnya kan udah paham ya? Oke, silakan dijelaskan. Yang berbeda aja bagian yang mana gitu. Oke, silakan segera. notasi digunakan untuk masukkan inkritik TP kurung berawas dan sehingga 200 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 600 elemen real kurung berawas artinya potong TP kemungkinan maksimal adalah 100 potong TP yang ketiga notasi himpunan untuk tetap kemungkinan dari TP dengan kurung berawas kurang Bedanya di mana, Dek? Dituliskan aja bedanya di mana, dikomparasikan di sana. Ayo, cepat. Gantian yang lain nanti. Oke, silakan dijelaskan kenapa. Yang mana? Maksimalnya 600. Maka yang diselesaikan kamu tuliskan 0. Oke. Yang lain sama? Oke. Udah? Mau ditambahkan? Oke, dilanjutkan.
apakah ada yang pertanyaan lagi? Ya sudah. Yang dari kakak kami buat salam perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi Dia beri peluang. Ya, jadi tadi dijelaskan dia kalau 601 potong tempe, keripik yang dihasilkan adalah berapa? Kalau 601 potong tempe yang dihasilkan? Kalau 601 potong tempe, 601 potong tempe, maka yang dikeluarkan adalah berapa? Tadi kelompok 2 adalah 0. Kenapa tadi alasannya? Karena kalau melebihi batas kenapa? Mesinnya mati. Nek mesinnya mati kira-kira keluar nggak tempenya? Maka keluarannya adalah 0. Paham? Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada. Silakan dilanjutkan kelompok terakhir. Kelompok 4. Oke. Ayo langsung aja dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sriwadani selaku guru mengaku mata pelajaran ini sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Sitosmiati, di sini saya sebagai moderator dan samping saya baiklah, berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk pemateri silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Semua kemungkinan itu yang mungkin kita tanya tidak adil, karena itu kita nilai-nilai itu yang tadi 10 lawan 60 tapi 30 16 0 19 sedangkan itu ada satu. Kedua, apakah itu dapat berikan jelaskan? Ya, itu dapat bernilai negatif karena suhu negatif membuat dari misal ada itu bisa ditanyakan suhu bisa mencapai di bawah pertanyaan berikan contoh masuk situasi dan masuk nanti bagaimana itu tidak dapat berpegang contoh ini berada dapat yang manusia silakan berat badan tidak negatif pada bahkan maka dari atau positif saja. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan mohon disampaikan waktu dan tempat kami persilakan.
Hubungannya negatif. Mengapa negatif? Karena semakin tinggi ketinggiannya, maka akan semakin rendah suhu itu. Jadi ini menunjukkan hubungan terbalik. Dan pertanyaan untuk kedua, ya suhu bisa turun menurun, tapi secara ilmiah ada batas bawah suhu di atmosfer tergantung lapisan udara. Jadi pada titik tertentu penurunan suhu melambat atau bahkan konstan. Ada lagi? Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada tutur kata dan perbuatan yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Hidup sendirian tanpa motivasi. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pantun ya, Dek ya. Menyindir saya apa bagaimana? Cara menuliskan domain, kodomain, dan rank tadi hanya dibacakan. Karena sekilas sama ya. Hadapnya ke depan dulu, Dek. Oke. Ya. Menuliskan rank, kodomain sama domain sama. Apakah ada yang belum paham cara menulisnya? Ada yang belum paham? Sudah ya. Kemudian apakah suhu dapat bernilai negatif? Suhu udara. Apakah bisa negatif? Bisa. Kira-kira di mana kalau suhunya negatif? Dingin, ini kita dingin loh, tapi nggak negatif. Ya, berarti dinginnya di mana? Dinginnya itu sampai level yang seperti apa? Ya, di kutub atau di wilayah yang bersalju. Ya, bersalju itu pasti negatif. Kemudian kalau contohnya yang ranknya itu tidak bisa negatif. Jadi hasil daerah hasil itu tidak bisa negatif. Kalau suhu kan bisa negatif. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari yang nggak bisa negatif adalah tadi contohnya adalah berat badan. Nah, berat badan manusia kan nggak bisa negatif ya. Ya lucu dong ya, negatif gimana? Masa negatif 30 kg? Ya, nggak mungkin ya. Iya kan, sudah selesai ya. Kira-kira tadi dari 4 kelompok yang terbaik siapa? Kelompok berapa kira-kira? Ayo. Kelompok berapa? 4. Oke, kelompok 4. Ya, karena terbaik kelompok 4, kita beri aplaus dulu kelompok 4. Kemudian ini ada reward sedikit buat yang kelompok terbaik. Untuk yang lain jangan berkecil hati ya. Suatu hari nanti kalau kalian gantian jadi yang terbaik, nanti ada rewardnya juga. Maka tetap semangat dan belajar ya. Tadi sesuai motivasinya, terus tumbuh dan belajar. Oke, untuk kelompok 4 maju lagi. Coba saya mau kasih reward. Jangan dilihat dari harganya, tapi apresiasinya aja, oke? Ya. Ini bisa menemani kalian menulis ya. Satu-satu ya. Nih. Kamu mau milih warna nggak? Iya. Rehan ungu menjadi. Oke, kita berikan tepuk keren dulu. Coba, ayo. Tepuk keren. Oke. Oke, setelah tadi ya kita membahas 3 masalah itu, kira-kira kesimpulannya apa ya? Kesimpulan belajar kita hari ini, kita belajar tentang apa tadi? Domain. Domain itu apa? Daerah asalnya atau masukannya. Kalau kodomain apa kodomain? Daerah kawan itu adalah output. Output itu apa? Output. Output kok masuk ya? Apa? Keluar. Output itu keluar. Terus yang terakhir apa? Setelah domain kodomain apa? Ring. Ring apa? Daerah apa? Daerah hasil. Cara menuliskannya tadi diawali dengan apa?
kurung kurawal. Menulis elemen tadi diingat-ingat ya. Ada yang masih pusing, masih belum paham? Oke, paham ya. Kalau sudah berarti kita ada post-test. Oke. HP-nya boleh digunakan. Oh ya, tadi ada yang mainan HP tidak pada waktunya ya. Jangan diulangi ya, Dek ya. Oke, boleh dipakai Quizizz ya. Nanti kalian scan atau saya share linknya dulu. Kalian ini ya di apa namanya? Atau saya share lewat grup ya, grup kelas kalian ya. Yang sudah mendapat bisa langsung masuk ke ruang Quizizz. Oke, waktunya 5 menit aja ya, cepat. Yang sudah langsung dikerjakan, oke? Langsung masuk. Nah, nanti mengerjakannya bersama-sama kalau kalian udah masuk. Baru 7, ayo yang lain. Jangan dipencet kerjakan, nanti kerjakannya bareng-bareng. Iya, ada suaranya, biar kalian nggak ngantuk. Ya, Fandi masih ngantuk, Fen? Enggak ya, kerjakan ya, Fan ya. 18, yang lain bisa masuk. Sinyal, oh iya. Oke, sudah ya. Kurang berapa? 1? Agung bisa, Agung? Belum. Lemot ya? Itu sudah bisa masuk sih sebenarnya. Kamu di tethering coba, bisa nggak? Ini nggak bisa tethering. Oh, nggak bisa deh. Oke, sambil ditunggu ya. Kita mulai ya. Oke, 5 menit. Tadi sudah belajar tentang cara menuliskan domain. Pakai diawali dengan apa? Kurung kurawal. Belum bisa masuk. Diulangi lagi lewat yang di grup tadi. Ya. Bisa pakai kurung kurawal lagi, dipecat lagi. Yang bukan, atasnya. Emoticon ini loh, Dek. Nah, itu ya. Ya. Seperti di kelompok 1 tadi ya cara nulisnya. Nah, bisanya apa? Oh, sinyal itu. Ya, sinyal itu. Tethering dulu. Nah, tuh. Mana nih sinyal? Nah, sinyalnya hilang. Nah, ya, mulai. Ya, mulai. Sudah ya? Sudah belum? Kelihatan nggak? Dihitung aja. Ini mulai dari ya 1.
Kamu bisa nggak HP-nya? Bisa. Kok gede banget, Dek? Tulisannya kalau di HP-mu gede sekali. Iya. Bisa ya? Bisa masuk. Bisa masuk, Damar? Reza udah? Ayo Dek, 5 menit aja waktunya, kita udah mau selesai. Jadi HP-mu yang nge-lag kok. Ya, ya nih. Oke. Ayo langsung ditulis aja, Dek. Udah bisa tuh. Oke. Gambarnya lah. Ayo langsung ditulis aja, langsung ditulis. Ayo cepet langsung dikirim. 5 menit aja, yang nggak selesai 5 menit saya close, oke? Ya, itu yang sudah jawab. Ya, ayo. Ya, 3 teratas ya. Yeay. Ayo itu siapa yuk? Yang pakai username Ayu, Francisca Ayu ya. Oke. Betul semua ya. Yo, ayo yang lain kejar. Wow, Pendi. Keren sekali kamu, Pendi. Apa? Lemot ya HP-mu ya? Nggak apa-apa, sabar aja. Oke, waktunya sebentar lagi. 1 menit lagi. Nggak ada. Sydney kamu nggak bisa, Sydney? Bisa? Oke, sudah. Detik-detik ya. 5, 4, 3, 2, oke, 1. Selesai ya. Agung yang siapa ini? Agung S. Agung semua. Agung dua-duanya ya berarti ya. Agung yang merah siapa? Kamu Agung Supriyadi? Ya. Oke. Ya, gimana? Gimana rasanya belajar hari ini, Badria sama Kusmiati? Mademnya depan aja, kursinya dibalik ke depan. Oke, sudah gimana rasanya belajar hari ini?
Apakah masih pusing? Ada yang pusing? Sedikit ya. Lebih banyak pusingnya apa lebih banyak? Oke. Ya, yang perasaannya nomor 1 siapa? Angkat tangan. Yeay. Yang nomor 2, yang pusing-pusing. Loh, Fadil kamu pusing, Fadil? Loh, ya Allah. Minum obat ya di sini ya. Nanti belajar ya sama temennya. Yang kelompok lain boleh ya. Yang nomor 3, Fendi lagi. Fendi kamu mengantuk terus. Nanti kalau tidur jangan larut-larut ya Fendi ya. Yang nomor 4 berarti siapa dong? Ada nggak yang nomor 4? Ya, Valda nomor 4. Oke ya. Oke, paham berarti ya Valda ya. Oke. Kita selesai hari ini ya pelajaran matematika hari ini. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita akhiri? Farhan tanya? Boten. Oke. Tidak ya? Sudah? Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kembali ke tempat seperti semula, yang rapi ya. Kita berdoa. Ketua kelas silakan memimpin berdoa. Ayo segera duduk kembali ya. Kalau sudah duduk semua, kita berdoa. Fadil ya, silakan dipimpin berdoa Fadil. Oke, terima kasih atas atensinya ya, atas kesemangatannya, ya, semangat kalian hari ini dalam belajar. Dari Bu Dani cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan, Bu Dani mohon maaf. Saya akhiri ya, Bu Dani akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh istirahat ya. Salam dulu.